Melihat kotak pedang di tangan Qin Yichen, Ni Yuntian tidak bisa tidak terkejut. Prestise kotak pedang Qin Yang. Tetapi dia telah mendengar bahwa ahli istana Hades darah diracuni karena kebenciannya dan jatuh. Qin Yang Sword Box adalah immortal grade yang diberikan oleh Qin Yichen untuk mempertahankan diri dari Zhan Wuyuan. Apa status Zhan Wuyuan? Kaisar perang. Jangan kehilangan tetua sekte abadi di belakang Li Yang dan yang lainnya. Wajah Li Yang dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka benar-benar tidak menyangka, anak ini masih punya andil. Dan tidak seorang pun saat ini akan meragukan kekuatan hebat kotak pedang Qin Yang. Bahkan jika mereka belum pernah diajari sebelumnya, mereka tidak akan berani menanggung konsekuensi dari tebakan yang salah. Meskipun dengan kekuatan Li Yang dan yang lainnya, kotak pedang Qin Yang membunuh paling banyak 1 atau 2 orang, dan sisanya menembak semuanya. Qin Yichen masih sulit ditolak. Tapi yang disebut senjata itu mengenai kepala mereka. Pada saat itu, mereka sangat konyol di Qin Yichen. Tetapi sekarang waktu berubah. Tidak ada yang ingin yang terpilih dari surga menanggung kemarahan yang pertama. Dan lebih dari 30.000 energi pedang yang kuat terkandung dalam kotak pedang. Selain itu, Li Yang bahkan lebih kesal dan takut dengan fakta bahwa bahkan jika dia memiliki immortal grade, dia akan takut dengan identitas mereka. Tetapi dia melihat mata gelap dengan kilau dingin. Li Yang merasa bahwa jika dia benar-benar merampok, orang itu mungkin akan membunuhnya ayam untuk memperingatkan monyet. Untuk sementara, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Raksasa tampak cemas. Tetapi dia tidak berani terburu-buru. Bahkan orang utan raksasa telah ditakuti setelah beberapa poin. Dan dapat dilihat bahwa, jika bukan karena mempertahankan para pesaing ini, saya khawatir kotak pedang ini telah digunakan di atasnya. Udara sangat sunyi, dan Ni Yuntian dan Qin Yichen berdiri berdampingan, menunjukkan posisinya. Sementara Ni Yuluo melihat siluet ramping, mau tidak mau terpana. Belum lagi kekuatan arogan Qin Yichen terungkap dalam pertempuran untuk buah peri ini. Hanya berbicara tentang perilaku berani sumpah serapah dan kotak pedang lurus Immortal Sect Heaven's Chosen, tidak dapat menemukan beberapa orang yang berani melakukannya. Setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, saya melihat seberkas cahaya di langit, merasakan nafas yang tak terduga. Ni Yuntian santai, dan raksasa si orang utan tampak bingung dan jengkel. Pengunjungnya adalah Wang Yue. Melihat Ni Yuntian dan yang lainnya tidak berselisih satu sama lain, Wang Yue tidak bisa menahan cemberut, ini terlalu langka. Belum lagi persaingan yang biasa. Kita harus memperhatikan sampai akhir. Apa yang membuatnya bertanya-tanya mengapa Ni Yuntian menyebabkan begitu banyak sekte yang sama? Apa yang terjadi? Wang Yue datang dan minum tanpa amarah. Tetapi ketika Ni Yuntian melihat ini, dia dengan hati-hati berkata, Tuan Wang, murid telah mengambil buah fusi raksasa. Ni Yuntian tidak perlu mengatakan sisanya. Dan kemudian cahaya Wang Yumu menyala, dan wajahnya yang agung terkejut. Raksasa adalah buah peri, bahkan jika itu sangat berharga baginya. Namun, Wang Yue segera mengerti mengapa itu menjadi kesempatan seperti itu. Meskipun dia cemburu, tapi dia sudah mencapai apa yang dimiliki Ni Yuntian. Bagaimana dia bisa mengambilnya? Sebagai tetua sekte abadi, Wang Yue sangat penting. Dan meskipun lampu pompa sedikit redup, dengan dingin berteriak, belum digulung. Sosok kekar raksasa bergetar. Di hadapan paksaan Wang Yue, dia tahu, dan berani mengatakan lebih banyak. Saya khawatir itu bukan hanya buah yang mencairkan darah raksasa. Mata raksasa penuh kebencian. Ia membencinya. Jika raksasa berhasil disempurnakan, bahkan jika penatua sekte abadi Yuan Surgawi ada di sini, bahkan tidak perlu takut pada Wang Yue kalau begitu. Tapi dia mendapatkan kesempatan emas dari Golden Immortal sendirian, dan dibawa pergi oleh anak dari Immortal Monarch 2 Heavenly Layer. Bagaimanapun, kecerdasan yang tersisa membuat raksasa pergi, tetapi meninggalkan Qin Yichen dengan tatapan yang sangat ganas sebelum pergi. Melihat raksasa pergi, Ni Yuntian terkekeh lagi. Tuan Wang, saya akan berbicara dengan kakek saya. Wang Yue tidak berbicara. Itu dianggap persetujuan. Dan dia tidak bisa menghentikannya. Itu hanya membuatnya bertanya-tanya. Mengapa begitu banyak tim yang hadir? Dan buah pencairan darah raksasa diambil oleh Ni Yuntian? Anda tahu, menurut pendapatnya, kekuatan keseluruhan Ni Yuntian adalah yang terlemah. Namun, Ni Yuntian tidak memberikan jawaban. Dan segan untuk memperhatikan mata Li Yang yang tidak mau mengeluarkan token pesan keluarga Ninya. Kekuatan abadi melonjak. Salah satu tetua sekte abadi, bayangan ilusi prajurit timur, Kaisar Agung Niheng, secara bertahap memadat. Yuntian, ada apa? Wajah Niheng agak buruk. Lagi pula, sekarang Ni Yuntian sedang dalam masa percobaan, dan dia tiba-tiba mengirim pesan, tetapi 1 juta bukanlah kecelakaan. Namun, Ni Yuntian berkata, cucu beruntung telah memenangkan raksasa. Apa? Pada titik ini, sosok Niheng bergetar, kejutan di antara kedua alisnya, bahkan lebih kuat dari Wang Yue. Namun, apa yang membuat Qin Yichen sedikit hangat adalah bahwa Niheng segera menekan ekstasi, dan menyatakan keprihatinan. Yuluo dan Qin Xiao apakah mereka baik-baik saja? Meskipun tidak di tempat kejadian, Niheng juga tahu bahwa ketika buah peri ini keluar,
tidak akan mudah untuk memetiknya. Merupakan hal yang baik untuk memenangkan darah raksasa, tetapi 10 juta jangan biarkan Ni Yunluo mengambil nyawa mereka. Ni Yuntian tersenyum. Kakek yakinlah, berkat bantuan saudara Qin, cucu dan Yunluo keduanya aman dan sehat. Begitu ucapan ini keluar, Ni Han santai, dan pada saat yang sama dia merasa sengsara. Tanpa alasan, Ni Yuntian tidak punya alasan untuk secara khusus menyebut Qin Yichen. Selain itu, jika harta karun tertinggi adalah hal seperti itu, jika Qin Yichen tidak melakukan apa-apa, maka Ni Yuntian harus berpikir bahwa yang pertama tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam divisi tersebut. Tetapi berbicara kata-kata ini, Ni Han memperkirakan bahwa pemuda ini, yang telah memenangkan begitu banyak perhatian dalam pertempuran, takut dia telah membuat prestasi besar. Di saat yang sama penuh kebingungan dan keterkejutan, Ni Han memang pembangkit tenaga listrik yang terkenal, dan segera menenangkan diri. Aku akan bergegas ke Sekte Abadi. Yuntian, kamu tidak perlu mencobanya, kembalilah sekarang. Ni Han maju ke depan agar sekte dan sesepuh lainnya tidak bisa menyentuh darah raksasa. Ni Yuntian menundukkan kepalanya, mengambil token itu, dan melirik Li Yang dan yang lainnya. Sekarang, bukan yang terakhir dan yang lainnya yang bisa merebutnya. Ni Yuntian berkata kepada Wang Yue lagi, Paman, kejadian itu terjadi tiba-tiba. Tolong murid tidak dapat melanjutkan persidangan. Meskipun keadaan Ni Yuntian dan yang lainnya belum rusak, dapatkah mereka tetap tinggal? Bukankah mereka akan memberi raksasa kesempatan untuk membalas dendam? Meskipun langkah ini dianggap baik, itu diterima. Tetapi itu tidak melanggar aturan persidangan. Tetapi agak tidak menyenangkan bagi Wang Yue bahwa bocah laki-laki itu, Ni Yuntian, meraih tangannya dan tahu dia akan menyeka pantatnya. Tanda seru. Tapi Wang Yue tidak menghentikan apapun. Lagi pula, Li Yang dan yang lainnya tidak memberitahu dia. Pikiran semua orang sebenarnya sama, kecuali Xiang Wo dijemput oleh Ni Yuntian dan yang lainnya. Namun, Wang Yue memandang Qin Yichen dari waktu ke waktu. Dari percakapan antara Ni Yuntian dan Ni Heng barusan, dia secara alami dapat mendengar bahwa ini adalah orang termuda dengan hadiah alam terendah. Saya khawatir itu tidak sesederhana kelihatannya. Dalam begitu banyak pertarungan alam jauh di atas pembangkit tenaga listriknya, alih-alih terluka, dia juga bisa memenangkan darah raksasa, yang bukan keberuntungan untuk dijelaskan.